Oke, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Haris Chandra Hidayat dari program studi Pendidikan Teknik Mekatronika untuk menyampaikan beberapa informasi. Nah, di sini saya bekerja sama dengan teman saya, salah satu teman saya yang dijadikan dalam sebuah kelompok, yaitu saya sendiri Haris Chandra Hidayat, kemudian teman saya Wisnu Putra Wardana dan Muhammad Hilmi Pandanuci. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penguat operasi inverting dan non-inverting. Nah, latar belakang yang dapat diambil yaitu penguat operasional atau operational amplifier atau yang biasa disebut op-amp. Op-amp itu merupakan sebuah jenis penguat elektronika dengan hambatan atau kopling arus arah yang memiliki faktor penguatan sangat besar dengan dua masukan dan satu keluaran. Dalam penggunaannya, op-amp dibagi menjadi dua jenis, yaitu penguat linier dan penguat tidak linier. Jadi ada dua, yaitu penguat linier dan yang satunya yaitu kontranya itu sendiri yaitu tidak linier. Nah, penguat non-inverting dan penguat inverting ini termasuk ke dalam penguat linier. Jadi, penguat non-inverting atau inverting ini masuk ke dalam kategori penguat linier. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, setelah tadi ada sedikit cuitan dari saya dari latar belakang itu, kemudian di pembahasan ini yang pertama ada operational amplifier. Nanti kita akan mengetahui ini bagaimana operational amplifier itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu bentuk dan simbol operational amplifier. Yang ketiga itu karakteristik op-amp. Dan yang keempat itu macam-macam op-amp. Yang kelima yaitu prinsip kerja op-amp. Dan yang terakhir adalah aplikasi penguat inverting dan non-inverting. Nah, op-amp itu sendiri apa sih? Jadi mungkin dari teman-teman sendiri ada yang bertanya, sebenarnya op-amp itu seperti apa gitu. Nah, jadi operational amplifier atau yang lebih dikenal dengan istilah op-amp adalah salah satu bentuk IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Nah, op-amp sendiri umumnya dikemas dalam bentuk IC. Jadi op-amp itu kan ada banyak bentuknya ya. Namun pada umumnya atau biasanya itu dikemas menjadi sebuah IC yang memiliki kaki-kaki banyak seperti itu. Nah, kemudian IC op-amp itu dapat terdiri dari hanya satu rangkaian op-amp atau bisa juga terdiri dari beberapa rangkaian op-amp. Jadi dalam satu IC itu terdapat beberapa rangkaian op-amp ataupun juga bisa satu. Jadi bisa satu rangkaian op-amp ataupun lebih dalam sebuah IC itu sendiri gitu. Kemudian bentuk dan simbol operasional. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa simbol op-amp itu seperti apa. Nah, di gambar ini ada inverting dan non inverting pada gambar itu sendiri. Kemudian konfigurasi pick in op-amp atau bentuk IC op-amp-nya seperti itu. Jadi IC ini mempunyai kaki-kaki. Nah, bentuk IC op-amp ini ada banyak, cuman tergantung jenis dari IC op-amp itu sendiri. Nah, kemudian untuk konfigurasi pin IC op-amp itu ada banyak ya, ada 8 kaki. Seperti itu yang dari offset 0, inverting input, non inverting input, ground output, offset 0 dan lain sebagainya. Nah, simbol op-amp standar dinyatakan dengan sebuah segitiga. Nah, seperti itu yang ada di gambar itu. Kemudian masukan membalik dinyatakan dengan tanda minus. Dan tegangan DC atau AC yang dikenakan pada masukan ini akan digeser fasanya 180 pada keluaran 180. Nah, masukan tak membalik dinyatakan dengan tanda plus. Tegangan DC atau AC yang diberikan pada masukan ini akan sefasa dengan keluaran, jadi akan sama seperti itu. Nah, kemudian yaitu karakteristik op-amp. Untuk karakteristik op-amp sendiri itu ada banyak ya. Sedangkan faktor penguat atau gain pada op-amp pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal. Jadi
ada penentunya seperti itu. Resistor eksternal ini terhubung di antara output dan input pembalik atau inverting input. Dan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu penguat tegangan open loop. Jadi karakteristik op-amp itu penguat tegangan open loop dan juga tegangan offset keluarannya, kemudian impedansi input dan output ya, bandwidth tidak berubah terhadap suhu. Nah, jadi seperti itu untuk karakteristiknya dari op-amp itu sendiri. Nah, untuk macam-macam op-amp di sini ada dua. Yang pertama yaitu penguat inverting. Penguat inverting yang kedua yaitu penguat non inverting. Nah, mungkin dari teman-teman nih bisa memahami dari gambar yang ada untuk seperti apa sih macam-macam op-amp itu sendiri. Ya, seperti yang pada gambar sebelah kiri ada penguat inverting. Nah, mungkin dari teman-teman sedikit bingung ya, perbedaannya seperti apa sih dari penguat inverting dan non inverting. Nah, penguat inverting itu sendiri menghasilkan output yang terbalik, sedangkan amplifier non pembalik atau non inverting itu memberikan output yang sesuai dengan sinyal input seperti itu. Jadi memang berbeda seperti itu. Nah, kemudian prinsip kerja dari op-amp. Nah, prinsip kerja dari op-amp adalah dengan membandingkan nilai kedua input, yaitu input inverting dan input non-inverting, yang pada intinya adalah jika kedua input bernilai sama, maka output op-amp tidak ada atau sama dengan 0. Dan apabila terdapat perbedaan nilai input di keduanya, maka output op-amp akan memberikan tegangan output seperti itu. Kemudian pengaplikasian penguat non-inverting pada non-inverting. Penguat pembalik sebagian besar digunakan dalam rangkaian osilator untuk memenuhi kriteria Barkhausen sehingga dihasilkan osilasi berkelanjutan. Sedangkan penguat non pembalik atau non inverting digunakan sebagai buffer untuk pencocokan impedansi di mana beban impedansi rendah dapat dihubungkan ke sumber impedansi tinggi sehingga tidak ada distorsi di dalamnya pada output amplifier karena tidak cocokan impedansi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan datang dari saya sendiri, dan apabila banyak hal yang bermanfaat dan dapat bisa diambil, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sekian dari saya.